lagi. Masuk semua ya. Baik. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran IPA. Materinya tentang wujud benda. Anak-anak pernah mendengar wujud benda? Wujud benda terdiri dari berapa? Ada berapa wujud benda? Ada berapa? Ada benda padat, kemudian dan ya, jadi wujud benda ada 3, yaitu padat, gas, dan cair. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang Sampai Merauke. Ada anak tahu lagunya? Kita mulai ya. Baik, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita lanjut, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi untuk kesepakatan kelas, yang pertama-tama kita harus tepat waktu. Waktu kita 70 menit, dimulai dari jam 8.45, nanti berakhir di jam 9:15. Setuju ya? Setuju. Kemudian kita diminta, anak-anak diminta untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada guru atau silakan berdiskusi dengan kawan-kawan di kelompoknya. Setuju ya? Setuju. Setelah itu juga kita harus saling menghargai, baik dengan sesama teman maupun dengan guru-guru ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita tetap harus bersikap sopan. Setuju? Setuju. Baik, kalau setuju kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini.
Setelah melakukan pengamatan terhadap percobaan perubahan benda dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan membedakan perubahan wujud benda, mencair, menguap, dan mengembung dengan tepat serta mampu memberikan contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya yang harus kita capai setelah kita melanjutkan pembelajaran tentang wujud benda. Kira-kira jika es batu diletakkan di luar ruangan, apa yang akan terjadi? Mencair. Paham ya? Jadi jika es batu diletakkan di luar ruangan, itu akan mencair. Dari awalnya es batu itu termasuk benda apa? Benda padat. Kemudian diletakkan di luar ruangan menjadi cair. Oke, kita lanjut. Mengapa es batu bisa mencair? Ayo. Karena kena panas matahari. Yang lain? Yang lain? Ayo, yang lain ada? Iya, karena kena panas matahari. Kemudian karena adanya pengaruh kalor atau panas terhadap es batu tersebut. Sampai di sini paham ya? Paham? Kalau paham, kita lanjutkan lagi. Ke macam-macam wujud benda. Tadi udah disampaikan, udah kita singgung, wujud benda itu ada berapa tadi? 3. Ada 3. Yang pertama ada, kemudian dan gas. Paham ya? Sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri wujud benda. Wujud benda apa itu? Ciri-ciri wujud benda padat. Apa ciri-cirinya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Es batu, buku dan meja itu adalah termasuk contoh dari benda padat. Ciri-ciri benda padat itu yaitu memiliki bentuk dan apa? Memiliki bentuk dan apa? Dan volume yang tetap. Itu ya. Kita lanjut ke wujud benda cair. Wujud benda cair, ciri-cirinya itu air, susu, kemudian jus adalah termasuk contoh dari wujud benda cair. Ciri-cirinya itu yang pertama itu mengikuti bentuk wadahnya. Mengikuti bentuk wadahnya ini contohnya seperti ini. Apakah kalian pernah memasukkan air di dalam gelas? Kalau pernah, maka bentuk air yang dimasukkan ke dalam gelas itu juga mengikuti bentuk gelas. Paham ya sampai di sini? Kemudian yang kedua memiliki volume yang tetap. Sampai di sini kira-kira ada yang paham atau yang tidak paham? Paham ya? Yang tidak paham? Ada? Ada yang tidak paham? Kalau paham semua, kita lanjutkan ke wujud benda gas. Wujud benda gas. Ciri-cirinya, coba dibaca dulu. Apa ciri-ciri benda gas?
air dan kabut itu adalah contoh dari benda gas. Ciri-ciri benda gas itu yang pertama itu mengisi seluruh ruang yang tersedia. Contoh dari mengisi seluruh ruang yang tersedia ini, misalnya, apa kalian pernah meniup balon? Pernah. Maka kalau balon yang kita tiup itu, udara yang kita tiup ke dalam balon itu akan mengisi seluruh ruang di dalam balon. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ada? Paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan lagi. Kita lanjut ke perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat yang tadi adalah wujud zat, kemudian yang sekarang kita ke perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat di situ ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, contoh perubahan wujud mencair. Contoh perubahan wujud mencair, ada yang tahu? Perubahan wujud mencair itu yang tadi kita sampaikan. Misalnya es batu yang ditaruh di luar ruangan, kemudian membeku. Contoh perubahan wujud zat yang membeku. Kalian pernah membuat es batu? Awalnya es batu itu adalah benda cair, kemudian kita masukkan ke kulkas. Setelah itu berubah menjadi padat dan membeku. Kemudian menguap. Apakah kalian pernah memasak air? Air setelah mendidih akan mengeluarkan uap dari dalam wadahnya. Kemudian yang berikutnya itu mengembun. Paham ya? Sampai di sini paham ya kira-kira? Ada yang ingin tanyakan? Kalau enggak kita lanjutin lagi. Coba kita saksikan video berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik membekunya, maka akan berwujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat jadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi meleleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau rudin yang dibakar akan meleleh dan mencair. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini,
zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. Kelima, menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur bagus yang disimpan pada lemari. Kapur lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi pop wangi. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini tidak melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lagi ya kids. Bye-bye. Baik, jadi dari video yang sudah kita saksikan dapat kita simpulkan bahwa perubahan wujud benda dapat terjadi karena yang pertama, benda tersebut menerima kalor atau panas. Kemudian yang kedua, benda tersebut mengeluarkan kalor atau panas. Dari video tersebut mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, berarti paham ya? Paham? Kira-kira paham? Kalau paham kita lanjut lagi ke contoh proses perubahan mencair. Dan di awal tadi sudah kita singgung proses perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Contohnya di situ ada apa itu? Ada es batu. Awalnya es batu itu adalah benda padat, kemudian setelah dibiarkan akan menjadi benda cair. Paham ya? Kita lanjutkan lagi ke proses perubahan membeku. Di proses perubahan membeku, apabila anak-anak pernah membuat batu es, awalnya batu es itu terbuat dari apa? Air. Kemudian kita masukkan ke kulkas sehingga menjadi beku dan menjadi benda padat. Paham ya? Kita lanjutkan lagi ke proses perubahan dengan uap. Kalau kalian pernah memasak air di dalam wadah, misalnya cere, awalnya air yang dimasak itu adalah benda cair, tetapi setelah dimasak kemudian mendidih lalu mengeluarkan gas atau uap. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Kalau paham kita lanjutkan lagi ke proses perubahan apa itu? Apa bacanya? Proses perubahan, yaitu gas yang menguap menjadi cair. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika kita memasak air, awalnya air yang mendidih akan mengeluarkan gas atau uap. Kemudian uap tersebut akan berubah menjadi benda cair. Ya, kita lanjutkan lagi.
Sampai di situ tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak paham? Paham? Ayo, benar sedikit. Nanti lalu tidak paham? Paham kira-kira? Kalau paham, ayo kita bermain dulu. Kita bermain, tetapi sebelum bermain kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok anggotanya 5 orang. Satu kelompok anggotanya 5 orang. Yang ini 2 orang ke sini. Kelompok satu, mana orang lagi? 5 orang. Ayo kelompok satu. Kelompok satu silakan gabung ke kawan-kawan kelompoknya. Kelompok satu. Kelompok satu ayo. Ayo kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok dua udah. Kelompok tiga. Baik. Setelah kelompok terbentuk, kita lihat pertanyaannya. Udah ya? Udah? Coba perhatikan lagi ke papan tulis. Contoh pertanyaannya itu, zat yang memiliki bentuk dan volume tetap disebut A. Cair, B. C. D. Plasma. Dari penjelasan tadi, zat yang memiliki bentuk dan volume tetap itu adalah zat padat. Paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, silakan kalian menjawab satu kelompok satu. Silakan jawab di sini. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Nama anggota kelompoknya. Misalnya apa? Nanti dikumpul. Ditulis dulu siapa nama anggota kelompoknya. Kelompok satu siapa anggotanya, kelompok dua juga seperti itu, dan kelompok tiga. Kelompok satu. Udah? Kalau sudah, coba perhatikan pertanyaannya, nanti dijawab. Nomor 1, misalnya kalian memilih A, silakan ditulis A, soalnya tidak perlu ditulis. Pertanyaan pertama, apa air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi? Freezer itu, ada yang tahu freezer? Kalau tahu silakan dijawab. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi A uap, B gas, B es, C gas, D cair.
Silakan diskusi anggota kelompoknya. Diskusi dengan anggota kelompoknya. Di bawah pertanyaan itu juga ada clue atau gambarnya. Pertanyaannya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi A uap, B es, C gas, D cair. Sudah? Pertanyaan pertama sudah? Tulis nomor 1. Misalnya kalian pilih A, silakan ditulis A. Perhatikan pertanyaannya. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi A uap, B es, C gas, dan D cair. Udah? Kalau udah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Udah jawab tadi? Kelompok 1, mana kelompok 1? Jawabannya? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, jadi jawabannya adalah S. Dari pertanyaan tadi dapat kita simpulkan bahwa di situ terjadi perubahan benda dari apa tadi? Dari benda cair ke benda padat. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, silakan dibaca dulu. Proses perubahan dari cair menjadi gas disebut A. Membeku, B. Mencair, C. Mengembun, D. Menguap. Proses perubahan dari cair menjadi gas disebut Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 1 jawabannya apa? Kelompok 2? Kelompok 3? Kita lihat jawabannya. Apakah menguap? Jawabannya adalah D. Menguap. Dari pertanyaan itu dapat kita simpulkan bahwa proses perubahan dari cair menjadi gas itu disebut menguap. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berapa? Pertanyaan yang ketiga. Silakan dilihat. Zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut. Silakan dijawab. Ayo, kelompok 1 dah. Silakan dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 1, jawabannya apa? Padat. Coba perhatikan dulu pertanyaan. Zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut. Kelompok 1 jawabannya? Kelompok 2? Cair. Kelompok 3? Cair. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah cair.
zat yang mengikuti bentuk wadahnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat silakan dibaca. Es yang dibiarkan di luar ruangan akan titik-titik A membeku, B mencair, C menguap, D mengembun. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 jawabannya B. apa B itu? Mencair. Kemudian kelompok 2 Mencair. kelompok 3 1. Mencair. Kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya adalah sampai di sini paham kira-kira? Jawab paham, kita lanjutkan lagi. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Silakan diperhatikan pertanyaan lalu dipilih jawabannya. Zat yang mengikuti bentuk wadahnya tapi memiliki volume tetap disebut. Coba perhatikan pertanyaannya. Zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut. Udah, kelompok 1 2 kelompok 3 kelompok 3 jawabannya kelompok 2 kelompok 3 kita lihat jawabannya. Sampai di sini paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Sekarang anak-anak akan diminta untuk melakukan diskusi dan melakukan percobaan. Nanti Bapak akan bagikan lembar kerja kalian. Silakan anak-anak berdiskusi di kelompok. Ya, di dalam diskusi nanti jangan hanya mengharapkan 1 atau 2 orang, tetapi kalian semua diharapkan untuk bisa saling memberikan masukan, memberikan saran pada kelompoknya. Paham ya? Atau sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 3.
Setelah itu perhatikan pertanyaan yang ada di lembar kerjaku. Yang ini tulis kelompok 1. Kemudian yang ini kelompok 2. Tulis namanya ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ditulis di sini. Kelompok 3, kemudian di sini nama-nama anggota kelompok. Silakan ditulis. Sudah ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Jadi 5 orang. 1, siapa dulu? Kemudian di sini ada 2, 3, sampai di bawah ya. Sampai semua anggota kelompoknya ditulis. Udah? Setelah itu perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya, lalu nanti ditulis jawabannya di sini. Ya. Kelompok 1, kalau kalian ditulis namanya, nanti jawabannya ditulis di sini. Pertanyaannya dibaca bagus-bagus. Sudah? Silakan berdiskusi dengan kawan-kawannya. Jangan hanya berharap kepada 1 atau 2 orang, tetapi kalian diharapkan untuk sama-sama bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Sudah? Silakan diskusi ya. Kelompok 1, 2, 3. Silakan dikerjakan diskusi dengan kelompoknya. Silakan dan berdiskusi dengan kelompoknya.
Kelompok 3 udah. Silakan diskusi dengan kawan-kawan anggota kelompoknya. Kelompok 2 udah. Kelompok 1. Ayo diskusi dengan kawan-kawan anggota kelompoknya. Ayo kelompok 1 diskusi dengan kawan-kawannya yang di belakang 2 orang. Sudah? Silakan berdiskusi dengan kawan-kawannya. Sudah? Sudah? Ayo udah. Kelompok 1. Ya itu tasnya lepas dulu. Ya ambil bawa. Diskusi dengan kawannya. Ayo.
Kelompok 1. Sudah kelompok 1. Ada yang hafal? Ya. Jadi tapi kita yang kemudian ini diskusi dengan kawan di belakangnya. Kelompok 2 ada masalah? Ya, bisa? Sedikit apa? Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Hah? Boleh. Diskusi dengan kawan di belakangnya. Ayo diskusi dengan kawan-kawan ya. Sudah, kelompok 3. Silakan diskusi dengan kawan-kawan di anggota kelompoknya.
Kan? Kelompok 1. Ya. Ya. Setelah ya, bawah. Dibaca dulu soalnya, kemudian diisi. Yang itu nanti dulu. Ya ini udah. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada kesulitan. Ada kesulitan kelompok 2. Nah, ada. Di bawah. Bukan? Silakan diskusi dulu. Kalau belum, silakan diskusi dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada kesulitan. Kelompok 2 bisa ya. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3 gimana, sudah? Silakan diskusi dengan kawan-kawan kelompoknya.
Dapat diskusi dengan kelompoknya. Isi kelompok tiga. Kelompok tiga gimana? Contoh yang lain, contoh dari perubahan budidaya tersebut. Silakan ditulis di situ. Contoh satu adalah yang ini contoh lain dari perubahan budidaya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita sampai jam
10 jam 9.55. Silakan dikerjakan. Waktu sisa 5 menit. Kelompok 1, gimana kelompok 1? Siklus perubahan wujud benda. Misalnya ini, es yang mencair menjadi air awal, lalu air dari lava, kemudian menjadi satu juga. Kelompok 3 ada masalah? Tidak ada, berarti bisa? Bisa? Yang ini contoh lain dari perubahan benda yang ada di sekitar kita. Gimana? Jelas? Sekarang silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan lagi. Kelompok 3 silakan dikumpulkan. Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Kelompok 1. Balik, Pak. Kelompok 1. Ini udah ya. Kelompok 3. Sudah. Ayo waktu kita 1 menit. Ayo.
sudah? Iya. Sudah semua diperhatikan? Sudah. Silakan untuk kembali. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dapat kita ambil kesimpulan bahwa wujud tenda tadi ada berapa? Yang pertama ada cair dan gas. Ya, macam-macam wujud tenda, ada panas, kemudian ada cair dan gas. Contoh wujud tenda padat itu ada di sini apa? Batu, busuk, dan meja. Kemudian benda cair. Kemudian gas. Paham ya anak-anak? Tentang benda, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Gimana pembelajaran hari ini? Paham? Baik, kalau paham, kita cukupkan dulu sampai di sini sebelum kita tutup. Sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa dan jangan lupa silakan anak-anak belajar kembali di rumah. Besok kita masuk seperti biasa. Silakan ambil sikap berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, silakan istirahat dulu. Ya.